Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cahyo Nurul Ismawi dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2F Universitas UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya ingin mengumpulkan UAS Tafsir Tarbawi dengan membuat 3 video, yang dimana satu video itu satu soal, dan yang ini adalah soal yang kedua. Soal yang kedua adalah bagaimana Anda mengevaluasi pentingnya Tafsir Tarbawi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam murid dengan menggunakan teknologi digital dalam Tafsir Tarbawi. Apa tantangan dan peluang dalam menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran? Tafsir Tarbawi memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan pemahaman Islam murid. Di era digital ini, integrasi teknologi menjadi krusial untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran Tafsir Tarbawi, sekaligus membuka peluang baru dan menghadirkan tantangan tersendiri. Pentingnya Tafsir Tarbawi dengan teknologi digital itu, yang pertama adalah aksesibilitas dan ketersediaan sumber belajar. Teknologi digital, aplikasi Al-Quran, perpustakaan digital, situs web, tafsir, video ceramah memungkinkan murid mengakses berbagai sumber tafsir dari ulama yang beragam. Kamus Al-Quran dan kajian tematik secara mudah dan cepat. Ini memperkaya perspektif dan kedalaman pemahaman. Yang kedua ada pembelajaran interaktif dan menarik. Fitur-fitur multimedia seperti animasi, infografis, video, dan kuis interaktif dapat membuat materi tafsir yang mungkin dianggap berat menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, terutama bagi generasi digital. Yang ketiga adalah personalisasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran adaptif dapat menyesuaikan materi, kecepatan, dan metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar serta kebutuhan individu murid sehingga pembelajaran lebih efektif. Yang keempat adalah simulasi dan visualisasi konsep abstrak. Teknologi dapat membantu memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam Al-Quran, seperti gambaran surga atau neraka, peristiwa sejarah Nabi, atau perjalanan dakwah, melalui virtual reality atau augmented reality sederhana, membuat pemahaman lebih konkret. Kolaborasi dan komunikasi global, platform digital, forum online, grup diskusi, video conference memungkinkan murid berkolaborasi dengan teman-teman atau bahkan berinteraksi dengan pakar dari berbagai lokasi, memperluas wawasan dan kemampuan komunikasi. Yang keenam adalah penguatan literasi digital, memanfaatkan teknologi dalam belajar Tafsir Tarbawi sekaligus melatih murid dalam literasi digital, kemampuan mencari informasi, menyaring, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Yang ketujuh adalah evaluasi dan feedback yang efisien. Aplikasi dan Learning Management System atau LMS memudahkan guru dalam membuat soal, mengoreksi, dan memberikan feedback secara instan secara melacak kemajuan belajar murid. Nah, ini selanjutnya adalah tantangan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran Tafsir Tarbawi. Yang pertama adalah kesenjangan digital atau digital divide. Tidak semua murid memiliki akses yang sama terhadap perangkat smartphone, laptop, dan koneksi internet yang stabil, menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar. Yang kedua, distraksi dan informasi berlebihan. Internet adalah sumber informasi tak terbatas, namun juga sumber distraksi, media sosial, game, dan informasi yang tidak valid atau bahkan menyesatkan, tafsir radikal atau hoax, yang menuntut kemampuan literasi digital yang tinggi. Yang ketiga adalah keterampilan digital guru. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam pembelajaran, membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Yang keempat adalah keamanan data dan privasi. Penggunaan platform online melibatkan data pribadi murid, sehingga isu keamanan dan privasi menjadi sangat penting dan harus dijamin. Yang kelima adalah ketergantungan berlebihan dan kurangnya interaksi langsung. Terlalu mengandalkan teknologi dapat mengurangi interaksi tatap muka antara guru dan murid, serta antara sesama murid yang penting untuk pengembangan sosial dan emosional.
Nah, yang keenam adalah biaya infrastruktur. Pengadaan perangkat, lisensi perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang memadai bisa menjadi beban finansial bagi institusi pendidikan. Pergeseran fokus. Yang ketujuh adalah pergeseran fokus. Resiko pergeseran fokus dari esensi pembelajaran tafsir tarbawi ke kecanggihan teknologi semata tanpa pendalaman makna. Nah, yang selanjutnya adalah peluang penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran tafsir tarbawi. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran yang interaktif dan visual menarik dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar murid yang mungkin bosan dengan metode konvensional. Yang kedua adalah fleksibilitas pembelajaran. Memungkinkan model pembelajaran blended learning atau e-learning yang fleksibel, di mana murid dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga adalah mencapai audiens lebih luas. Konten tafsir tarbawi digital dapat diakses oleh murid di daerah terpencil atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Memperluas jangkauan dakwah. Yang keempat adalah inovasi pedagogi. Mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal. Yang kelima adalah pengembangan sumber belajar mandiri. Murid dapat belajar secara mandiri dengan beragam materi digital yang tersedia, mengembangkan inisiatif dan kemandirian belajar. Yang keenam adalah dokumentasi dan arsip pembelajaran. Seluruh aktivitas materi dan evaluasi dapat didokumentasikan secara digital, memudahkan peninjauan dan perbaikan. Nah, ya kesimpulannya dari yang saya paparkan di atas adalah teknologi digital merupakan alat yang sangat berpotensi untuk meningkatkan efektivitas tafsir tarbawi, menjadikannya lebih menarik, mudah diakses, dan relevan bagi murid. Namun untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan tantangan, diperlukan strategi yang matang, dukungan infrastruktur, pengembangan kompetensi guru, serta pengawasan yang ketat terhadap konten dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Integrasi yang bijak akan menghasilkan pembelajaran tafsir tarbawi yang mampu mencetak generasi muslim yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Mungkin cukup itu saja jawaban soal nomor 2 dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.